Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 manajemen logistik akan membahas tentang apa itu manajemen logistik dan apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Dikutip dari Council of Logistic Management atau CLM 1986. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aktivitas-aktivitas logistik yang ada di dalam manajemen logistik. Yang pertama, ada customer service atau layanan pelanggan. Ini adalah suatu proses yang berlangsung di antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga yang menghasilkan nilai tambah untuk pertukaran produk atau jasa dalam jangka waktu pendek, seperti transaksi tunggal ataupun jangka panjang, seperti hubungan berdasarkan kontrak. Yang kedua adalah demand forecasting atau ramalan permintaan. Menentukan berapa banyak dari tiap barang yang diproduksi, perusahaan harus diangkut ke berbagai pasar. Manajemen logistik juga harus mengetahui di mana asalnya permintaan, sehingga dapat menempatkan dan menyimpan produk dengan jumlah yang tepat di setiap area pasar. Yang ketiga, aktivitas pengendalian persediaan atau inventory control activity bersifat kritis karena membutuhkan finansial atas pemeliharaan persediaan yang cukup untuk mempertemukan kebutuhan pelanggan dengan kebutuhan produksi, bahan baku, dan komponennya. WIP atau Work in Process dan persediaan barang jadi semuanya menghabiskan ruang fisik, waktu kerja, dan juga modal. Yang keempat, ada komunikasi logistik atau logistic communication. Komunikasi merupakan jaringan vital di antara seluruh proses kegiatan logistik dan pelanggaran perusahaan. Komunikasi yang akurat pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Yang kelima, ada penanganan material atau material handling. Penanganan material berhubungan setiap aspek gerakan atau aliran bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Yang keenam, ada komponen proses pemesanan atau order processing. Order processing ini terbagi dalam yang pertama, elemen operasional atau operational element meliputi order entry atau perubahan pemesanan, scheduling, persiapan pengiriman pesanan, dan invoice. Yang kedua, elemen komunikasi atau communication element meliputi modifikasi pesanan, penyelidikan status pesanan, tracing, koreksi kesalahan, dan permintaan informasi produk. Yang ketiga, kredit dan elemen pengumpulan atau credit and collection element meliputi pemeriksaan kredit dan proses dan penerimaan atau pengumpulan rekening. Yang ketujuh, ada pengemasan atau packaging. Pengemasan memiliki peran ganda, yaitu melindungi produk dari kerusakan ketika akan disimpan atau diangkut. Yang kedua, pengemasan yang pantas dapat memudahkan penyimpanan serta pemindahan produk sehingga mengurangi biaya penanganan material. Yang kedelapan adalah komponen-komponen dan pelayanan pendukung atau part and service support. Salah satu aktivitas pemesanan perusahaan dalam memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan seperti penyediaan bagian-bagian pengganti ketika produk rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik. Bertanggung jawab meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut tersedia kapan saja dan di mana pelanggan membutuhkannya. Yang kesembilan, seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan atau gudang atau plant and warehouse site selection. Pergundangan merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin.
juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Yang ke-10, procurement atau purchasing. Tujuan dari purchasing yang pertama, memberikan aliran material, persediaan, dan pelayanan yang berkesinambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Yang kedua, meminimalkan investasi, persediaan, dan kerugian. Yang ketiga, menjaga dan memperbaiki kualitas. Yang keempat, menemukan atau mengembangkan kemampuan supplier. Yang kelima, menstandarisasi di mana kemungkinan barang dibeli. Yang ketujuh, pembelian barang yang diperlukan dan pelayanan pada tingkat biaya total terendah. Yang kedelapan, mengembangkan posisi organisasi yang kompetitif. Yang kesembilan, mencapai keharmonisan hubungan kerja yang produktif dengan area fungsional lainnya dalam organisasi. Yang ke-10, menyempurnakan sasaran pembelian. Selanjutnya yang ke-11 ada reverse logistik, penanganan barang-barang retur, baik berupa salvage dan scrap disposal, merupakan bagian dari proses yang berkaitan erat dengan reverse logistik dan merupakan komponen logistik yang memerlukan perhatian lebih. Barang-barang diretur bisa dikarenakan kerusakan produk, kadaluarsa, kesalahan pengiriman, trade-ins, dan alasan-alasan lainnya. Biaya reverse logistik cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya forward logistik. Yang ke-12 adalah transportasi atau transportation. Fungsi transportasi berhubungan dengan bagian luar dan dalam departemen logistik dengan bagian finansial atau freight bills atau biaya pengiriman. Engineering, pemesanan transportasi peralatan, manajemen persediaan bahan baku, komponen gudang jadi, hukum, kontrak gudang dan alat angkut, produksi, pengiriman tepat waktu, purchasing, pemeliharaan supplier, marketing atau sales, standar pelayanan pelanggan, receiving atau claim dokumen, dan pergudangan atau suplai peralatan penjadwalan. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu pergudangan dan penyimpanan atau warehousing and storage. Produk harus disimpan dalam pabrik atau pada suatu tempat sebelum dijual. Semakin lama waktu antar produksi dan konsumsi, semakin besar pula tingkat atau jumlah persediaan yang dibutuhkan. Aktivitas pergudangan dan penyimpanan meliputi keputusan mengenai apakah fasilitas penyimpanan seharusnya milik sendiri, dikontrakkan, atau disewakan. Saya Linda, perwakilan dari kelompok 3. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang aktivitas-aktivitas logistik, maka kami mencoba untuk melakukan visitas mandiri ke UMKM Bakpia Homemade yang beralamat di nomor C2 Permata, Jalan Raya Bibis, Ngentak, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bakpia Homemade berdiri sejak tahun 2016 oleh Ibu Yuni yang awalnya iseng-iseng membuat bakpia, dan ternyata banyak yang menyukai bakpia buatannya. Akhirnya, usaha bakpia homemade ini sudah mulai berkembang sampai saat ini.
Hai guys, kalian harus cobain nih bapea homemade. Ada rasa kacang hijau, coklat, dan ada rasa terbaru lagi, matcha dan durian. Oke, kita cobain ya. Enak, worth it banget.